Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Fatia Kanza dengan NIM 2306021117. Saya dari Unit 4. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar yaitu tentang akuntansi dan keuangan. Yang pertama yaitu ada definisi dari akuntansi keuangan. Menurut Warren Rifes, akuntansi keuangan adalah pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan ekonomi perusahaan. Laporan tersebut menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer. Namun hal itu merupakan laporan utama bagi owner, kreditor, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Selanjutnya yaitu menurut Ekiso et al. Jadi di dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Intermediate didefinisikan bahwasanya akuntansi keuangan adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan keseluruhan untuk digunakan baik pihak-pihak internal maupun pihak eksternal. Selanjutnya yaitu definisi akuntansi secara umum. Akuntansi keuangan yaitu bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah penanaman ekonomi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Akuntansi keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusutan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Laporan ini yang disusun untuk kepentingan umum dan biasanya digunakan pemilik perusahaan untuk menilai prestasi manajer atau dipakai manajer sebagai pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham. Hal ini penting bagi akuntansi keuangan adalah adanya standar akuntansi keuangan atau SAK yang merupakan aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pencatatan akuntansi. Lalu ada sifat akuntansi keuangan. Yang pertama yaitu relevan. Laporan keuangan harus memuat informasi keuangan yang tepat, akurat, lengkap, dan jelas sehingga dapat memberikan gambaran yang relevan tentang kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu dapat dipahami. Laporan keuangan harus mudah dipahami oleh banyak orang, terutama mereka yang memiliki kepentingan terhadap pemegang saham, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Yang ketiga yaitu andal. Laporan keuangan harus dapat dipercaya dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang keempat yaitu dapat dibandingkan. Laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau dengan laporan keuangan perusahaan sejenis, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu materialistis. Laporan keuangan harus memuat informasi yang material atau penting bagi pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya yaitu ada prinsip akuntansi dan keuangan. Yang pertama yaitu prinsip entitas ekonomi, yaitu menyatakan bahwa perusahaan harus dipandang sebagai entitas ekonomi yang terpisah dari pemiliknya. Dan yang kedua yaitu prinsip biaya historis, yaitu adalah prinsip yang menyatakan bahwa aset harus dicatat dengan biaya perolehannya pada saat diperoleh. Yang ketiga yaitu prinsip kesinambungan usaha, yaitu adalah menyatakan bahwa perusahaan dianggap akan terus beroperasi dalam waktu yang cukup lama. Dan yang keempat yaitu prinsip konsistensi, yaitu menyatakan bahwa metode akuntansi yang digunakan harus konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Lalu ada prinsip
materialitas, yaitu menyatakan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus material atau penting bagi pengambilan keputusan. Lalu prinsip basis akrual menyatakan bahwa transaksi harus dicatat pada saat terjadinya, bukan pada saat uang diterima atau dibayarkan. Lalu prinsip periode akuntansi menyatakan bahwa laporan keuangan harus disajikan untuk periode tertentu, biasanya 1 tahun. Lalu ada prinsip pengungkapan penuh, menyatakan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan semua informasi yang relevan dan material. Lalu prinsip kewajaran, yaitu menyatakan bahwa laporan keuangan harus mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar dan objektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan akuntansi. Jadi, persamaan akuntansi itu juga dikenal sebagai persamaan dasar akuntansi atau persamaan neraca, yaitu suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik suatu perusahaan. Persamaan ini merupakan dasar bagi sistem pembukuan berbasis pencatatan ganda atau double entry bookkeeping dan digunakan untuk memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus persamaan akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik, di mana aset atau aktiva adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Kewajiban atau liabilitas adalah kewajiban finansial atau tanggung jawab perusahaan terhadap pihak ketiga. Ekuitas pemilik atau modal adalah klaim terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Persamaan akuntansi memiliki beberapa manfaat, di antaranya yaitu: yang pertama, dapat digunakan sebagai sumber catatan atau melacak perubahan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu membantu dalam analisis transaksi dan pembuatan jurnal. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan keseimbangan antara aset dan kewajiban perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu memproyeksikan perusahaan dalam posisi keuangan perusahaan, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Selanjutnya yaitu peran manajer keuangan. Yang pertama yaitu membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu mengelola fungsi akuntansi perusahaan. Dan yang ketiga yaitu mengkoordinasi pengontrolan dana perusahaan. Dan yang keempat, menyediakan laporan informasi keuangan perusahaan. Yang kelima, merencanakan dan menganalisa pembelanjaan perusahaan. Yang keenam, mengambil keputusan investasi dan pendanaan. Dan yang keenam yaitu koordinasi dan kontrol. Dan yang terakhir yaitu berinteraksi dengan pasar keuangan. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembahasan akuntansi keuangan. Kesimpulan yang bisa saya pribadi petik dari presentasi ini yaitu akuntansi keuangan ialah akuntansi itu bagian ilmu yang sangat penting di dalam suatu organisasi perusahaan, terutama untuk manajer, karena di dalam laporan ini yang disusun untuk kepentingan umum dan biasanya digunakan pemilik perusahaan untuk menilai prestasi manajer atau dipakai manajer sebagai pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah memberikan informasi yang akurat dan relevan mengenai kondisi keuangan perusahaan, sehingga dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Sekian pembahasan tentang akuntansi keuangan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.